Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu bukan hanya masalah kesulitan, musibah. Ujian juga bisa berarti kenikmatan. Mungkin selama ini kita memahami bahwa ketika kita mendapatkan kesulitan, wah ini diuji oleh Allah. Padahal ujian yang tidak kalah sulitnya yaitu ujian kenikmatan. Seseorang yang diberikan kelimpahan harta, diberikan jabatan, atau diberikan status sosial yang tinggi, itu dalam kacamata iman semua merupakan ujian dari Allah SWT. Seseorang yang diberikan harta berlimpah, itu juga ujian dari Allah. Kalau kita tidak hati-hati dengan semua kenikmatan yang kita peroleh, maka akan menjadikan seseorang itu lupa, lalai bahwa itu semua pemberian dari Allah SWT. Sebagaimana ayat yang sudah saya baca, bahwa semua kebaikan berasal dari Allah. Kita tidak pernah mencari atau meminta kebaikan, tapi semua dari Allah SWT. Andaikan kebaikan itu bisa dihadirkan, bisa dicari, maka semua orang pasti akan merindukan kebaikan. Maka dalam kacamata hakikat keimanan, semua kebaikan adalah pemberian Allah SWT. Pemirsa yang dirahmati Allah, maka ketika kita memperoleh jabatan, ya, maka itu bukan berarti semata-mata kepandaian kita, atau berarti kita, wah saya ini orang hebat, saya diberikan jabatan. Nah, orang beriman memandang, alhamdulillah saya diberikan jabatan. Nah, bagaimana memanfaatkan jabatan ini untuk kepentingan kebaikan, untuk kepentingan umat, untuk berdakwah. Karena ada juga orang yang diberikan jabatan lalu Allah menghinakan lewat jabatannya itu. Atau seseorang diberikan keberlimpahan harta, bukan aduh saya ini pilihan Allah, saya diberikan rezeki Allah oleh Allah. Padahal di balik itu ujian. Bagaimana dia memanfaatkan hartanya itu? Apakah untuk sombong-sombongan, untuk gengsi-gengsian? Maka disinilah kepekaan kita diuji. Bagaimana memanfaatkan hartanya, menggunakan hartanya, membantu fakir miskin, membantu lembaga-lembaga pendidikan, yatim piatu dan sebagainya. Karena besok di akhirat juga diantaranya ada orang-orang yang seakan-akan berderma, seakan-akan dia murah hati, tapi amalannya tidak dicatat oleh Allah karena dia melakukannya bukan dasar keimanan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga seseorang yang diberikan ilmu yang tinggi. Dia merasakan bahwa wah ini Allah memberikan ilmu yang tinggi, bahwa saya harus semangat memanfaatkan ilmu ini dengan baik, bukan untuk sombong-sombongan. Jadi banyak orang-orang ketika diberikan kelapangan, kenikmatan, kesenangan, justru disitulah ada ujian berat. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, mari kita ingat ketika Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan keberlimpahan harta, tahta yang sangat berlebih, yang tidak pernah dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Apa jawaban Nabi Sulaiman alaihissalam? Ini diceritakan di dalam surat An-Naml ayat 40. Apa jawaban Sulaiman? Dia menjawab begini, hada min fadli Rabbi. Kata Nabi Sulaiman, ini semua dari Allah.
liyabluwani aashkuru am akfur. Kata Sulaiman, apakah aku termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur atau sebaliknya kufur pada Allah. Jadi walaupun Nabi Sulaiman diberikan kelebihan yang tidak diberikan oleh nabi yang lain, tapi ada rasa rendah hati pada diri Nabi Sulaiman. Tidak sombong, tapi dia berkata, semua dari Allah, semua dari sisi Allah. Nabi Sulaiman tidak sombong. Maka berhati-hatilah, saya mengingatkan diri saya dan para pemirsa semuanya, ketika kita diberikan kelebihan kenikmatan oleh Allah, maka di situ pasti Allah akan melekatkan ujian. Ketika orang mengatakan saya bersabar, ya bersabar, tapi di situ nanti Allah akan menguji apakah dia benar orang-orang sabar. Ketika dia berharta, maka langsung diuji oleh Allah. Ketika ada seseorang yang butuh, minta ini, minta sumbangan ini, sedekah ini, apakah kita dengan berat hati atau langsung memberikan? Ketika kita diuji oleh Allah, diberikan jabatan, maka saat itu juga langsung ada kepentingan, apakah ini untuk kepentingan diri sendiri atau untuk kepentingan rakyat, dan seterusnya. Jadi kelebihan Allah, kenikmatan dari Allah itu bukan cek kosong, tapi di situ pasti Allah menempelkan ujian-ujian, dan kita harus peka untuk memahaminya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kisah-kisah ketika seseorang diberikan kelimpahan, diberikan kenikmatan atau sesuatu yang berlebih, dia lupa waktu dulu tidak punya, waktu dulu tidak diberikan jabatan, lupa dulu waktu dia dalam kondisi tidak menguntungkan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai menangkap pesan Allah, bahwa di balik kelebihan yang kita miliki pasti di situ ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mampu melewati hari-hari di Ramadan ini dengan baik, dan inilah ujian kita yang terberat. Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.